Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat ampuh dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kembali lagi di channel Ampuh Tutorial, channelnya tutorial informasi dan motivasi. Selalu berusaha berbagi agar bisa menyenangkan semua hati. Kali ini channel Ampuh Tutorial akan membahas tentang soal seleksi akademik atau pretest PPG kompetensi pedagogik bagian kedua. Tentunya dengan pembahasannya, simak baik-baik video berikut ini. Seorang guru ketika memberikan pembelajaran menyanyi atau musik, memilih lagu-lagu dari asal daerah peserta didiknya, tindakan guru tersebut karena memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama A. Gender, B. Etnik, C. Status sosial, D. Minat, dan E. Kultural. Sahabat, menurut sahabat apa yang benar? Iya sekali, kita lihat jawabannya adalah kultural. Pembahasannya, pengertian kultural budaya adalah segala cangkupan budaya yang sudah ada secara turun-temurun, yang meliputi bidang seni, pengetahuan, hukum, kepercayaan, adat istiadat, pola kebiasaan, masyarakat, dan hal terkait lainnya yang ada di suatu wilayah masyarakat tertentu. Berarti kata kuncinya ada pembelajaran menyanyi atau musik, memilih lagu-lagu dari daerah asal. Ini berarti membahas tentang kultural atau budaya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pada saat pembelajaran berlangsung, guru mengingatkan peserta didik yang kurang semangat dan kurang aktif dalam belajar. Tindakan guru tersebut berarti memperhatikan aspek A. Kultural, B. Motivasi, C. Status sosial, D. Sosial, E. Etnik. Apa sahabat jawabannya? Iya, betul sekali jawabannya adalah B. Motivasi. Pembahasannya, pengertian motivasi adalah sebuah dorongan. Dorongan karena ada di sini kata kurang semangat, maka harus didorong oleh gurunya agar semangat. Hasrat ataupun minat yang begitu besar di dalam diri untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita, dan tujuan tertentu. Adanya motivasi akan membuat individu berusaha sekuat tenaga untuk mencapai yang diinginkannya. Kata kuncinya karena kurang semangat, maka jawabannya adalah motivasi. Karena tugas guru selain mendidik, mengajar juga harus bisa memotivasi peserta didiknya. Lanjut ke soal berikutnya, sahabat. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam penilaian pembelajaran berbasis proyek adalah A. Keaslian, relevansi dengan mata pelajaran dan kemampuan pengelolaan. B. Kompleksitas produk, kualitas produk, dan keaslian. C. Keunikan produk, kebaruan produk, dan keaslian produk. D. Kompleksitas masalah, jumlah kelompok, dan kinerja guru. E. Kemampuan peserta didik, dukungan biaya, dan peralatan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam penilaian BBP ini ya, pembelajaran berbasis proyek. Apa sahabat jawabannya? Ya, betul sekali jawabannya adalah A. Apa pembahasannya? Di sini pembahasannya. Pembelajaran berbasis proyek yang harus dipertimbangkan adalah pertama, kemampuan pengelolaan, yaitu kemampuan peserta didik dalam memilih topik, mencari informasi, pengumpulan data, serta penulisan laporan. Kedua, relevansi, kesesuaian dengan mata pelajaran dengan mempertimbangkan tahap pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam pembelajaran. Yang terakhir, keaslian,
Proyek yang dilakukan peserta didik harus merupakan hasil karyanya dengan mempertimbangkan kontribusi guru berupa petunjuk dan dukungan terhadap proyek peserta didik. Lanjut ke soal berikutnya, sahabat. Seorang guru mengajar di dalam kelas dengan metode ceramah, sehingga proses pembelajaran lebih terpusat pada guru, sedangkan siswa pasif karena hanya mendengarkan. Hal tersebut termasuk dalam proses pendidikan yang beraliran A. Esensialisme, B. Humanistik, C. Perennialistik, D. Behavioristik, E. Rekonstruktivistik. Apa sahabat jawabannya? Iya, betul sekali. Jawabannya adalah behavioristik. Pembahasannya, teori behavioristik adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus dari guru yang menjelaskan materi pembelajaran dan diterima oleh siswa. Respon. Karena di sini guru mengajar dengan metode ceramah, adanya stimulus yang kurang sehingga respon siswa menjadi pasif. Maka jawaban yang sesuai adalah behavioristik. Lanjut ke soal berikutnya. Menurut Brunner, apabila seseorang memahami objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, dengan kata lain, peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau pertandingan. Hal ini merupakan tahapan dari A. Ikonik, B. Intuitif, E. Enaktif, D. Simbolik, E. Konflik. Apa sahabat jawabannya? Iya, betul sekali. Jawabannya adalah ikonik. Pembahasannya, ikonik artinya gambar, berupa logo, tanda, lambang, dan simbol. Di sini ada kata kunci gambar-gambar. Ini berarti menggunakan ikonik atau ikonik. Lanjut ke soal berikutnya. Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional. Sebagai tenaga profesional dimaksud bahwa A. Memiliki keahlian, kemahiran, dan kecakapan dengan standar mutu dan melalui pendidikan profesi. B. Memiliki ijazah pendidik yang sesuai bidang yang digeluti. C. Mampu mengembangkan dan meningkatkan kualitas output peserta didik dengan baik dengan berbagai strategi yang mumpuni. D. Mendapatkan penghasilan atau sumber penghidupan yang layak dengan aneka tunjangan. Apa sahabat menurut sahabat? Iya, jawabannya betul sekali. A. Memiliki keahlian, kemahiran, kecakapan, standar mutu, dan melalui pendidikan profesi. Pembahasannya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39 Ayat 2 adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan mengabdi kepada masyarakat. Karena profesional di sini ada kata profesi, memiliki keahlian, kemahiran, dan kecakapan, berarti ini sudah terlisensi dengan ijazah atau sudah tersertifikasi dengan sertifikat pendidik. Maka jawabannya adalah A, sahabat semuanya. Lanjut ke soal berikutnya. Suatu ketika Anda merancang pembelajaran blended learning, di mana pembelajaran daring online akan dilakukan melalui telekonferensi di waktu malam hari. Berikut adalah aplikasi daring yang dapat digunakan melakukan daring. Blended learning ini adalah aplikasi yang mencampurkan bisa telekonferensi atau video conference ya, dan juga bisa melalui penugasan LMS. Maka kita pilih A. Zoom Cloud Meeting, ini dengan aplikasi Zoom. B. Google Classroom. C. Moodle. D. Edmodo. Jawabannya adalah
Google Classroom atau dalam bahasa Indonesia yaitu ruang kelas Google adalah suatu serambi pembelajaran campuran yang diperuntukkan terhadap setiap ruang lingkup pendidikan yang dimaksudkan untuk menemukan jalan keluar atas kesulitan dalam membuat, membagikan, dan menggolong-golongkan setiap penugasan tanpa kertas. Juga menciptakan Google Drive untuk tugas-tugas. Berarti kalau menggunakan Google Classroom itu bisa telekonferensi dan juga bisa penugasan secara langsung atau secara seperti LMS. Kalau model hanya LMS saja, belum mencangkup telekonferensinya. Kalau Edmodo tampilannya hampir sama dengan Facebook, hanya beranda status dan kirim-kirim pesan. Next soal berikutnya. Pembelajaran project based learning atau pembelajaran berbasis masalah akan dengan mudah terlihat dalam RPP, terutama pada komponen A. Kompetensi dasar, B. Indikator pencapaian kompetensi, C. Tujuan pembelajaran, D. Aktivitas pembelajaran. Apa sahabat jawabannya? Betul sekali, aktivitas pembelajaran. Pembahasannya Goodman dan Stevens tahun 2010 mendefinisikan Project Based Learning atau PJBL merupakan pendekatan pengajaran yang dibangun di atas kegiatan pembelajaran. Berarti aktivitas pembelajaran. Ya sahabat semuanya. Hasil analisis masalah menunjukkan satu siswa tidak mau menyimak pelajaran. Dua, guru menjelaskan dengan metode ceramah. Tiga, siswa tidak ada yang bertanya kepada guru tentang pelajaran yang baru saja disajikan guru. Permasalahan yang dapat dirumuskan berdasarkan kasus-kasus di atas adalah kecuali A. Metode apa yang sebaiknya digunakan agar siswa mau menyimak pelajaran? B. Strategi apa yang sebaiknya digunakan agar siswa mau menyimak? C. Bagaimana cara saya menyelesaikan masalah ini? D. Bagaimana cara saya memotivasi siswa agar mau bertanya? E. Media pembelajaran apa yang bisa saya pergunakan? Oke, apa sahabat jawabannya? Iya, betul sekali. Jawabannya adalah bagaimana cara saya menyelesaikan masalah ini. Pembahasannya dari analisis permasalahan 1, 2, dan 3 yang ditanyakan harus satu metode pembelajaran, dua strategi pembelajaran, tiga perubahan sikap dan nilai yang dapat mendorong tumbuhnya sikap yang lebih positif terhadap berbagai aspek kehidupan. Empat, pengembangan profesionalisme guru, misalnya meningkatkan keterampilan mengajar, mendaya gunakan sumber belajar, dan lain-lain. Lima, modifikasi perilaku, pengenalan bertahap terhadap teknik modifikasi perilaku yang dapat menunjang standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang keenam, manajemen, meningkatkan efisiensi aspek tertentu dari manajemen pembelajaran dan pengelolaan kelas. 7. Penilaian, melakukan penilaian hasil belajar yang adil dan transparan. Dari A, B, C, sampai E ini, yang paling tidak mengena adalah yang C, karena ini harus dibahas panjang lagi. Next, soal berikutnya. Seorang pendidik perlu memahami landasan pendidikan. Salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik adalah A. Memahami berbagai karakteristik peserta didik sehingga memandang peserta didik sebagai pribadi yang unik. B. Menumbuhkan siswa berpikir kritis pendidik terhadap perkembangan peserta didik. C. Membantu pendidik dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat digunakan dalam situasi tertentu di kelas. D. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. E. Memahami berbagai pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan pendidikan. Apa sahabat jawabannya? Iya, betul sekali. Jawabannya adalah D. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. Kenapa ini pembahasannya?
Hal tersebut dimulai dengan memahami hakikat manusia di mana manusia sebagai pelaku utama yang memiliki peran sebagai subjek di dalamnya. Landasan pendidikan sebagai pijakan dalam praktik pendidikan di antaranya yaitu landasan filosofis dan epistemologi, landasan yuridis, landasan empiris, dan landasan religius. Nah, kita sebagai subjek, sebagai pelaku, maka kita juga harus bisa memahami landasan pendidikan karena dapat meningkatkan perkembangan pola pikir, sahabat semuanya. Next, soal berikutnya. Berikut ini implikasi landasan historis dalam proses pendidikan di Indonesia adalah A. Guru melaksanakan perannya sesuai dengan semboyan Tuturi Handayani. B. Kurikulum pendidikan dikembangkan dengan memperhatikan psikologi perkembangan peserta didik. C. Pembentukan komite sekolah sebagai bentuk kerjasama antar sekolah dengan masyarakat. D. Guru mengajarkan mata pelajaran bermuatan lokal sesuai dengan daerah tempat mengajarnya. Terdapat program bantuan operasional sekolah untuk sekolah-sekolah negeri. Menurut sahabat, apa jawabannya? Landasan historis. Betul sekali, jawabannya adalah A. Karena kita ada landasan historis Tuturi Handayani. Pembahasannya, adapun semboyan Tuturi Handayani memiliki makna sebagai tugas seorang pendidik untuk memberi dorongan dan motivasi kepada anak didiknya. Landasan historis, kita harus mengingat sejarahnya bagaimana dunia pendidikan ini dikembangkan atau disemarakan oleh Ki Hajar Dewantara lewat semboyannya Tuturi Handayani. Next, soal berikutnya. Pembelajaran berbasis proyek pada pendekatan STEAM memungkinkan peserta didik untuk A. Menyelesaikan masalah yang mudah-mudah saja. B. Melakukan kunjungan wisata secara bebas. C. Meneliti keberhasilan rancangan produk. D. Melakukan kerja individual untuk memecahkan masalah. Berbasis proyek, berarti STEAM ini merupakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek, sahabat. Apa jawabannya? Betul sekali. Meneliti keberhasilan rancangan produk, produk. Pembahasannya project sama dengan produk ya sahabat. Next, lanjut soal berikutnya. Tujuan pendidikan nasional pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tertuang pada alinea ke A1, B2, C3, D4. Tidak ada. Apa sahabat jawabannya? Betul sekali, jawabannya adalah alinea keempat. Pembahasannya kalimat mencerdaskan kehidupan bangsa yang tertuang dalam Undang-Undang 1945 alinea keempat yang merupakan tujuan utama nasional menggambarkan cita-cita bangsa Indonesia untuk mendidik dan menyamaratakan pendidikan ke seluruh penjuru Indonesia agar tercapai kehidupan berbangsa yang cerdas. Kita next soal berikutnya sahabat. Contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran adalah A. Membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru. B. Menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya. C. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. D. Memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahap tersebut. Memberikan penjelasan pengetahuan baru. Menurut sahabat apa jawabannya? Betul sekali, ini adalah jawabannya. Behavioristik memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Behavioristik lebih ke penataan diri dan juga penataan dengan lingkungannya. Pembahasannya yang jelas, ini dia. Teori belajar behavioristik menyatakan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku. Seseorang dianggap belajar jika ia telah mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Pentingnya masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Pengertian belajar menurut teori belajar kognitif, ini ada ya, adalah perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Kemudian ada pendapat pandangan konstruktivistik.
yang mengemukakan bahwa belajar merupakan usaha pemberian makna oleh peserta didik kepada pengalamannya melalui asimilasi dan akomodasi yang menuju pada pembentukan struktur kognitifnya, memungkinkan mengarah kepada tujuan tersebut. Kemudian ada juga menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika siswa telah memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Demikianlah sahabat semuanya tentang video kali ini pembahasan soal seleksi akademik pretest PPG kompetensi pedagogik bagian kedua. Semoga bermanfaat. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan silakan tulis saja di kolom komentar. Apabila video ini bermanfaat silakan jangan lupa klik like-nya. Yang belum subscribe silakan subscribe. Silakan boleh video ini di-share ke kawan-kawan semuanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.